Assalamualaikum, selamat siang Mbak Resya. Terima kasih ya udah bersedia hadir dalam sesi konseling kali ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memastikan dulu nih, apakah Mbak Resya udah cukup nyaman di posisi ini untuk mengikuti sesi konseling kali ini. Selamat siang Kak Irma. Iya Kak, cukup nyaman dan siap juga untuk mengikuti konseling pada hari ini. Oke, baik. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan dulu tentang apa ya, semua yang akan kita bicarakan. Ini tuh bersifat rahasia ya, jadi aman gitu. Dan tujuan sesi kali ini tuh adalah untuk membantu Mbak Resya untuk memahami masalah serta menemukan langkah yang bisa Mbak Resya lakukan nih. Nah, terus Mbak Resya bisa berhenti ataupun bisa bertanya kapan aja waktu kita mulai dalam tahapan konseling nanti ya. Terus apakah Mbak Resya sudah bersedia untuk melanjutkan? Iya Kak, saya bersedia. Oke, terima kasih. Sebelum membahas masalah utama, saya ingin tahu dulu nih bagaimana kabar Mbak Resya beberapa hari terakhir ini. Jujur akhir-akhir ini agak capek Kak. Terus abis itu kan banyak tugas sama pikiran juga. Terus kan tugasnya juga menumpuk kan Kak. Gitu. Baik, jadi akhir-akhir ini kamu tuh ngerasa cukup lelah ya karena tugas dan juga pikiran yang menumpuk. Iya Kak. Kalau boleh diceritakan masalah utama apa yang ngebuat yang paling ingin Mbak Resya bahas pada sesi kali ini? Saya susah menolak permintaan teman jika hampir setiap ada yang meminta bantuan itu tuh saya langsung mengiyakan gitu loh, walaupun saya tuh kadang merasa masih capek atau saya lagi mengerjakan tugas yang lain. Jadi meskipun kamu sedang punya urusan sendiri, kamu tetap merasa perlu mengatakan iya ya ke teman ketika teman kamu itu meminta bantuan. Iya Kak, kadang saya sebenarnya tuh ingin bilang enggak, tapi mulut saya tuh susah sekali gitu loh Kak untuk menolaknya. Oh gitu, ketika kamu ingin menolak tapi akhirnya kamu tetap mengiyakan ya. Nah, apa yang biasa kamu rasakan kalau kamu mengiyakan tapi pada aslinya kamu tuh ingin menolak? Yang aku rasakan sih campur aduk ya Kak, kayak awalnya lega karena teman-teman tuh senang, tapi setelah itu tuh saya malah stres karena tugas saya sendiri tuh jadi terkendala gitu loh Kak. Jadi ada dua perasaan yang muncul di sini. Iya. Yang pertama, kamu tuh ngerasa lega karena bisa membantu teman kamu, tapi di sisi lain kamu tuh juga ngerasa stres gitu karena kebutuhan kamu sendiri itu malah jadi terabaikan. Iya betul Kak. Nah, boleh diceritakan nih satu kejadian yang paling baru aja terjadi akhir-akhir ini, apa kira-kira? Kayak minggu lalu Kak, kayak teman kelompok saya itu minta saya untuk menyusun slide presentasi, padahal saya tuh sedang mengerjakan deadline tugas yang lain gitu loh Kak. Gitu. Jadi saat dia meminta bantuan itu tuh apa yang sebenarnya kamu katakan ke dia? Saya ingin bilang maaf ya, saya lagi tidak sempat untuk membantu kamu gitu Kak. Tapi yang akhirnya kamu katakan itu apa? Yang akhirnya saya katakan, kayak saya mengatakan iya, nanti saya coba kerjakan, saya bilang gitu Kak. Terus apa yang terjadi setelah kamu ngatain? Setelah itu saya begadang mengerjakan slide dan tugas pribadi saya Kak, jadi terlambat dikumpulkan. Wah, itu terlihat sangat melelahkan ya. Kamu itu udah berusaha buat membantu temanmu dan juga pada akhirnya kamu tuh juga harus mengorbankan waktu istirahat dan juga tugas pribadimu sendiri ya. Iya Kak, dan itu bukan sekali dua kali Kak kayak gitu. Oh, jadi gitu. Nah, saya ingin merangkum dulu nih sebelum kita lanjut yang lebih dalam ya. Jadi akhir-akhir ini tuh kamu tuh sering mengiyakan permintaan teman kamu ya, meskipun sebenarnya kamu itu sedang sibuk dan juga akibatnya tugas pribadi kamu itu jadi tertunda. Terus waktu istirahat kamu tuh juga berkurang gitu kan, dan kamu juga ngerasa stres serta kesal pada diri sendiri ya.
Namun di sisi lain kamu itu juga takut takut jika menolak maka hubungan kamu dengan temanmu ini tuh akan terganggu. Nah, apakah rangkuman itu udah sesuai? Iya Kak, itu yang saya rasakan sekarang. Nah, pada tahap berikutnya, saya ingin mengajak kamu melihat apa yang muncul di pikiranmu nih, tepat sebelum kamu ingin mengatakan iya pada saat kamu dimintai bantuan oleh temanmu. Nah, dalam CBT, karena kita menggunakan teknik CBT ya, nah jadi pikiran itu tuh sering menjadi kunci mengapa seseorang ini tuh akhirnya melakukan perilaku tertentu. Nah, kita akan pelan-pelan mengidentifikasinya secara bersama-sama ya. Iya Kak Irma. Nah, mari kita lihat bersama ya, ketika muncul pikiran bahwa teman yang akan marah kalau kamu menolak untuk membantu, bagaimana perasaanmu? Saya jadi cemas dan merasa bersalah Kak. Lalu akhirnya apa yang biasanya Mbak Resya lakukan? Kadang saya tetap membantu walaupun sebenarnya tuh saya nggak sanggup. Nah, setelah membantu temannya itu, gimana perasaan Mbak Resya? Awalnya sih lega ya Kak, karena mereka senang. Tapi tuh lama-lama saya malah stres karena tugas saya sendiri tuh malah numpuk gitu loh Kak. Nah, berarti pikiran tersebut itu membuat Mbak Resya tuh merasa cemas ya. Kemudian memilih untuk mengiyakan permintaan teman. Tapi pada akhirnya Mbak Resya tuh tetap merasa terbebani sendiri kan pada akhirnya. Iya Kak, benar. Nah, sekarang kita coba melihat pikiran tadi dari sudut pandang lain ya Mbak. Menurut Mbak, apakah semua teman pasti akan marah ketika Mbak menolak untuk membantu, ketika Mbak tuh menolaknya dengan cara yang lebih sopan gitu? Kalau dipikir-mikir mungkin enggak ya Kak. Apakah pernah ada teman Mbak tuh yang kayak tetap baik hati meskipun kamu tuh nggak bisa membantunya? Pernah. Oh, pernah ya. Nah, artinya apakah keyakinan bahwa semua teman itu pasti marah ketika Mbak nggak bantu itu bukan berarti 100% benar kan itu? Iya, enggak juga Kak. Nah, kalau ada temanmu yang sedang sangat sibuk terus kamu menolak nih untuk membantu dia, apakah kamu ini juga langsung menganggap kalau kamu itu teman yang jahat? Enggak sih Kak. Enggak juga kan. Nah, lalu kenapa kamu menilai diri kamu ini berbeda Mbak? Karena saya belum pernah memikirkan itu sih Kak. Menurutmu pikiran yang realistis itu seperti apa? Mungkin saya boleh menolak jika sedang tidak sanggup. Terus apa ada lagi? Teman baik itu mungkin seharusnya bisa memahami ya Kak, kalau kondisi saya tuh mungkin lagi capek atau kurang sehat. Bagaimana perasaanmu setelah memiliki bentuk pemikiran yang seperti ini? Saya merasa lebih tenang sih Kak. Nah, kalau nanti ada teman Mbak nih yang meminta bantuan saat kamu tuh sedang sibuk, apa yang bakal Mbak lakukan? Mungkin saya akan mencoba mengatakan dengan jujur ya Kak, kalau saya tuh sedang ada pekerjaan sendiri. Gimana contoh kalimatnya kira-kira? Gimana ya Kak? Kalau semisal kalimatnya, kalau maaf ya aku belum bisa bantu sekarang karena masih menyelesaikan tugas. Kalau nanti sudah selesai dan masih sempat, aku bakal coba bantu. Itu kalimat yang bagus sekali Mbak. Nah, menurut saya itu adalah kalimat yang cara menolak yang tetap sopan gitu loh, dan tetap menghargai teman gitu. Nah, sebagai latihan CBT, saya tuh ingin memberikan tugas harian kecil nih untuk Mbak Resya. Nah, coba ya selama seminggu ke depan Mbak Resya tuh coba catat setiap kali kamu tuh ingin mengiyakan atau ingin menolak permintaan teman. Nah, coba Mbak tuliskan yang pertama itu situasinya itu seperti apa, yang kedua pikiran yang muncul itu apa, terus yang ketiga perasaannya tuh seperti apa, terus yang keempat respon yang Mbak berikan tuh apa, dan yang terakhir tuh hasilnya apa. Nah, kira-kira
Apakah Mbak sanggup untuk melakukan ini semua tugasnya? Insya Allah saya bisa, Kak. Oke, bagus. Nah, kali ini kita kan udah belajar nih kalau apa ya yang membuat Mbak Resya sulit menolak permintaan teman itu bukan karena permintaan temannya, tapi karena pikiran Mbak tuh yang ngerasa bahwa kalau Mbak menolak itu berarti Mbak tuh adalah teman yang jahat gitu kan. Nah, setelah kita bahas bersama juga tadi, ternyata pikiran tersebut itu juga belum tentu benar adanya toh. Nah, Mbak juga sudah menemukan kan cara berpikir yang lebih realistis serta membuat rencana untuk mulai berani mengatakan tidak dengan sopan. Nah, bagaimana perasaan Mbak Risha telah mengikuti sesi konseling kali ini? Saya merasa lega dan jadi tahu bahwa menolak itu bukan berarti menjadi orang jahat gitu loh, Mbak. Kak. Betul sekali. Saya senang mendengarnya, Mbak. Terima kasih ya sudah terbuka selama sesi ini berlangsung. Semoga latihan yang sudah kita susun bisa membantu Mbak Resa untuk bisa menjadi lebih baik gitulah, lebih berani menetapkan batasan yang sehat dalam pertemanan. Nah, sampai bertemu ya Mbak di kesempatan lainnya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak juga ya, Kak. Kita akan melakukan pelan-pelan untuk mengidentifikasi pemikiran Mbak Risa satu sama-sama ya. Iya, Kak. Bener lah, jujur. Sebenarnya